kalau kami ada salah, misalnya Kak Jonsis, Kak Luki nih, ada tunanetra atau disabilitas lain yang datang di katedral misa gitu, dan dia berisik gitu ya, main HP segala macam, tegur aja. Umat berkebutuhan khusus itu masih bingung ya, mau ke paroki, ke gereja misalnya ya. Contoh sederhana nih, ya mereka tunanetra mau ke gereja. Ini nanti saya ke sana gimana? Ya, apakah ada yang membantu saya carikan tempat duduk? Ya, Tapi belum tentu duit itu memang betul-betul dibutuhkan untuk teman-teman tuli. Bisa saja mereka lebih membutuhkan kehadiran kita, semisal untuk ber-JPI begitu. Halo Sobat BMV, kita balik lagi di Joki Bicara. Joki Numan Bertanya. Telah hadir bersama kita, siapa lo? Iya, dari komunitas bersama sahabat disabilitas, Mas Jam. Dan dari Sobat Tuli Katolik nih, ada Kak Siksma. Halo, Sehat Mas Jam? Mas Jam, Kak sehat, Siksma. puji Tuhan. Iya. Kak Siksma sehat? Iya, Kalau terima nggak kasih. sehat- Kalau Iya. nggak sehat nggak ada di sini. Iya, benar. Oke, terima kasih Mas Jam, Kak Siksma udah hadir di sini ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya dari Mas Jam, boleh. Nama mungkin ya, perkenalan diri sama kesibukan aktivitas pelayanan di sini sebagai apa gitu ya. ya Boleh, baik. Terima kasih. Saya ucapkan ya pada Kak Jonsis dan Kak Luki, kami BSD bersama Sobat Disabilitas diundang ke acara podcast ini. Nama saya Ignatius Herdianjam, biasa disapa Mas Jam, atau boleh juga dipanggil Jam-Jam. Ya, saat ini saya menjadi redaktur bahasa di majalah Berita Umat, Komsos Katedral Bogor, lalu juga menjadi koordinator BSD, lalu pekerjaan lainnya sebagai penulis lepas, ya, dan juga saat ini tengah menjajaki sebagai atlet catur, ya, di Kabupaten Bogor ya, jadi atlet catur Kabupaten Bogor, begitu. Iya, betul. Lanjut ya, Kak Siksma. Halo, nama saya Siksma. Saya aktivis untuk teman-teman tunarungu. Saya anggota Sobat Tuli Katolik, Solikat. Dekat ya, betul. Lupa kepanjangannya apa. Saking grogi. Iya. Solikat. Grogi di sebelah Mas Jam. Iya. Komentar. Solikat saya di bawah naungan Katedral Jakarta. Oke. Nah, Mas Jam, Kak Siksma, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, pengen tahu nih Mas Jam, BSD itu apa sih sebenarnya? Tadi kan mungkin udah kepanjangan udah tahu nih, tapi lebih lanjut kita pengen tahu lebih lanjut nih, BSD itu apa sih? Ya, BSD itu didirikan pada 24 September 2021 atau 2 tahun lalu, ya, itu komunitas yang terdiri dari para penyandang disabilitas dan pemerhati disabilitas yang peduli terhadap persoalan-persoalan disabilitas, utamanya di Katedral Bogor dan sekitarnya. Oke, Ya, berarti gitu. kelompok personal ya? Kelompok Di personal. katedral ya? Iya. Gitu. Kalau tadi kan ngomongin BSD-nya nih, nah sekarang kita ngomongin kenapa Mas Jam dan Kak Siksma bisa tertarik gitu untuk pelayanan di disabilitas gitu, untuk teman-teman disabilitas gitu. Mungkin dari Kak Siksma ya? Kalau Boleh, saya gantian. emang dari sononya sudah berlandaskan pendidikan khusus, lulusan pendidikan khusus, ya sudah, saya punya ilmunya, saya punya manfaatnya, saya berikan kepada teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tunarungu gitu. Oke. Kalau untuk kegelisahannya sendiri, Kak Siksma ada? Kalau kegelisahannya Mm-mm. khususnya untuk teman-teman tuli Katolik ya, Mm-mm. aksesnya untuk teman-teman tuli Katolik memang di beberapa gereja, khususnya gereja kecil ya, karena kan minoritas disabilitas itu minoritas, aksesnya belum cukup secara keseluruhan, tidak cuma untuk teman-teman tuli saja. Kemudian orang dengar ataupun orang yang tidak memiliki disabilitas itu belum paham bagaimana
kita harus mentreatment teman-teman disabilitas itu. Bagaimana harus bersikap terhadap teman-teman disabilitas itu. Entah teman-teman non disabilitas itu bingung, tidak tahu, atau malah takut atau menghindar. Kita kan juga tidak tahu ya personal tiap pribadi bagaimana. Selain itu pemerhatinya untuk teman-teman disabilitas di setiap paroki, stasi itu masih kurang. Di katedral saja mungkin masih di katedral besar mungkin seperti di Bogor, menurut saya mohon maaf masih berkembang ya, belum benar-benar solid gitu, masih perlu ada yang diperbaiki, entah itu fasilitas umum di gerejanya secara fisik maupun fasilitas seperti relawan atau pemerhatinya gitu. Kak Sisma dulu lulusan Pendidikan luar biasa. pendidikan luar biasa di Universitas 11 Maret. Oh. Dulu kenapa milih jurusan itu, Kak? Maksudnya apa yang bikin Kak Sisma milih jurusan itu gitu? Sebelumnya kan saya pernah ikut jadi relawan di salah satu organisasi tunarungu, yaitu Gerkatin Solo. Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia di Solo. Kalau nggak salah ya, saya lupa juga, udah lama sekali. Oke. Itu sebelum masuk ke untuk memilih jurusan, kalau saya sudah ada ketertarikan di situ ya, saya lanjutkan untuk memilih pendidikan luar biasa. Oh, jadi emang dari awalnya di situ ya, menjadi volunteer di Gerkatin Solo, malah jadi serius untuk ya berkarya untuk teman-teman lah ya. Iya. Gitu ya, mengusahakan dan berjuang bersama. Iya, betul. Berarti Menarik. total udah berapa tahun, Kak? 10 ya, 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun ya. Cukup lumayan lama. Dari Mas Jam mungkin kenapa bisa tertarik untuk memilih pastoral disabilitas nih, karya pelayanannya gitu? Iya, yang jelas saya berempati karena saya kan juga penyandang disabilitas ya. Saya mengalami ketunanetraan ini, lalu saya melihat pelayanan terhadap penyandang disabilitas masih belum maksimal ya. Mereka belum terlayani dan juga mereka belum bisa mengeksplor dirinya, mengembangkan diri secara maksimal ya, terutama di dunia menggereja. Begitu Kak Luki, Kak Jonsi. Iya, karena nggak ada yang wadahnya belum ada gitu lah istilahnya, Mas Jam. Iya, wadahnya belum ada di katedral Katedral Bogor. Ya, dulu sudah ada tapi kami ingin melanjutkan saja ya, dengan harapan ya bisa maksimal dan lebih bisa menjangkau lebih luas disabilitas lagi. Ya. Betul. Kalau untuk kegelisahannya ya tadi ya udah dijelasin ya. Karena Betul. memang Mas Jam sendiri ini pelakunya. Saya Praktisi. Ya, udah bukti nih. Udah buktinya ya. Iya. Ya itu Iya, kegelisahan. oke. Tadi kalau Kak Siksma Solikat itu mungkin boleh dijelasin sedikit ya? Solikat. Tadi kan BSD udah. Oh ya, kalau Solikat sebenarnya udah sekitar setahun yang lalu berdiri, didirikan bersama-sama teman-teman dengar yang konsennya untuk melayani teman-teman tunarungu ber-JBI. Itu sudah sekitar setahun. Saya di sini cuma sebagai anggota, bukan sebagai pengurus atau bagaimana. Saya awalnya dulu di Jakarta, kemudian ditugaskan ke sini karena memang di sini belum ada ya untuk JBI-nya, untuk mendampingi JBI baru. Kemudian ya dilanjutkan saja. Tapi tetap saya masih di bawah naungan Katedral Jakarta. Baru setahun Kak Solikat. 2021 ya. Baru ya ternyata ya. Iya. Kirain udah lama. Kayak udah gede gitu namanya. 2021 Iya, sering dengar gitu. Desember, Iya, saya sering lupa, dengar, 2 iya. tahun, Karena 2 ini tahun. kan, karena ikut
Berarti kan. jadi sering dengar Iya, sih bener. sebenarnya. Oke, menarik. Nah, kalau tadi ngomong dari perspektif masing-masing ya, Mas Jam dan Kak Siksma. Kalau ini secara umum dulu nih. Tadi kan memang keduanya ada kegelisahan yang memang belum terselesaikan. Lalu juga dua-duanya berkarya di gereja selain berkarya untuk umum juga. Kalau misalnya melihat secara umum ya, belum di paroki katedral nih ya. Secara umum bagaimana sih perhatian gereja terhadap ya teman-teman disabilitas lah dan berbagai isu yang mewarnainya. Dari Mas Jam dulu deh. Iya, secara umum ya. Secara umum gereja secara umum masih belum maksimal ya. Kita masih bisa menyaksikan yang tadi Kak Jonsis belum terlayani dengan baik ya, belum terjangkau ya, dan umat berkebutuhan khusus itu masih bingung ya, mau ke paroki, ke gereja misalnya ya. Contoh sederhana nih ya, mereka tunanetra mau ke gereja. Ini nanti saya ke sana gimana? Ya, apakah ada yang membantu saya carikan tempat duduk ya? Bagi teman-teman non disabilitas ke gereja jam berapapun kan nggak masalah ya. Iya. Kalau bagi kami ya misalnya tunanetra ini kan ke gereja itu sebuah hal apa ya, mungkin kemewahan kalau bisa ya kan, artinya nggak perlu effort yang Iya, apa yang yang lebih iya ya. yang lebih. Belum lagi kalau di sana cengak-cengok ya, walaupun sudah misalnya mereka pakai apa nih, ini tongkat ya. Tongkat. Ini sudah pegang identitas tongkat begini ya. Ya belum ada umat yang mungkin Peka juga. belum peka atau kurang peduli, atau tapi barangkali karena kurang adanya sosialisasi ya. Oh iya, Nah, betul. jadi saya tidak menyalahkan umat 100%, hanya mungkin kurang apa ya namanya, sosialisasi dari gereja ya, terus juga tidak ada apa namanya, fasilitator ya untuk disabilitas di sana. Jadi itu hal sederhana. Tunanetra mau misa aja bingung gitu. Ya, jadi itu salah satunya yang menjadi apa? Yang menjadi Kekhawatiran. yang masih menjadi kurang apa ya? Kurang diperhatikannya para penyandang disabilitas secara umum ya. Secara umum. Nanti ada bagiannya Mas di paroki katedral. Iya. Dan Mungkin juga- lebih konkret kan. Ya, itu baru tunanetra Kak Jonsis, belum Iya. yang Iya. kita Iya, ya, betul. yang tuli, ya, yang daksa. Itu sih. Kalau Kak Siksma gimana Kak melihatnya? Secara umum, bagaimana gereja memperhatikan disabilitas? Kalau menurut saya sih masih kurang ya. Gak apa, ngomongin aja. Iya. Masih kurang. Menurut saya sangat kurang. Pertama karena ya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jam. Terus kemudian kayak seumpamanya saya orang awam non Katolik mau masuk ke Katolik, prosesnya panjang kan, setahun. Iya. Prosesnya aja udah panjang, setahun. Apalagi saya disabilitas, kan. Untuk masuk ke gereja aja, untuk masuk mengikuti perayaan Ekaristi biasa pada umumnya aja kita sudah bukan ya seperti tadi hal yang mewah itu ya, perlu effort. Apalagi untuk masuk ke ikut apa ya, kayak menerima sakramen, prosesnya itu yang memang butuh sangat sekali usaha dan butuh fasilitas untuk mereka. Itu tuh masih sangat kurang. Baik itu di paroki yang besar pun itu masih, menurut saya masih kurang fasilitasnya dan informasinya juga. Baik itu informasi dari gerejanya maupun ya seperti yang tadi Mas Jam bilang, sosialisasi ke umatnya juga kurang, sosialisasi ke apa namanya, petugas di gereja juga kurang, sosialisasi mungkin ke romonya pun juga kurang gitu. Jadi teman-teman disabilitas juga menurut saya kesulitan untuk datang ke gereja pun gitu. Belum untuk pelayanannya, belum untuk memperoleh proses mendapatkan sakramen-sakramen yang memang dibutuhkan dalam gereja Katolik gitu. Jadi
sangat ini ya. Jadi sedih. Ya, akses buat ke gereja yang ibadah dalam tanda kutip kebutuhan orang Katolik sehari-hari aja susah, apalagi mau Betul. aktif, mau Ya, itu. belajar sakramen, ya. Sangat Berat. sulit pasti. Iya, itu berat. PR banget. Iya. Nah, untuk saya penasaran nih sama Kak Siksma. Tadi kan Kak Siksma bilang di awal kalau lulusan dari SLB ya. Sekolah, maksudnya program studinya Pendidikan SLB luar ya. biasa. Ya. Bukan maksudnya lulusan Bukan, sekolah itu. iya. Dan sempat juga menjadi guru ya? Guru Ya. di SLB ya. Di SLB. Gitu. Apa aja nih yang dipelajarin di waktu program studi itu, waktu belajar? Ini Kak Banyak. Siksma. Yang saya pelajari dari kuliah maksudnya. Dari kuliah maupun jadi guru SLB. boleh. Dari kuliah semua teori pembelajaran disabilitas mulai dari ABCDE, ganda semua saya dapat di universitas, kemudian saya terapkan juga di SLB negeri. Dulu kan saya pernah di Maluku, SLB negeri Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kemudian ke SLBB Bangudi Luhur. Di situ saya dapat ya selain teori juga cara menghadapi anak, terutama cara menghadapi orang tua, karena untuk melayani disabilitas nggak bisa cuma saya guru langsung pada anak saja, harus dengan dampingan orang tua, karena anak selebihnya selain sekolah hanya beberapa jam, selebihnya jam mereka harus bertemu orang tua. Kita harus sampaikan treatment yang sesuai untuk kebutuhan anak itu di rumah bagaimana, sehingga pembelajarannya berkesinambungan antara di sekolah, di rumah, nantinya pada akhirnya bisa membantu dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak jadi yang dipelajari ya. Iya. Malah terjun langsung buat ininya ya, teman-teman disabilitas. Kok bisa sampai Maluku, Kak? Ya, dulu ikut programnya Pak Anies. Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Game. Iya, SM3D. Oh, ada ininya juga. Ada yang buat disabilitas juga Indonesia Mengajar. Oh enggak, itu khusus untuk guru. Untuk sarjana mengajar di daerah 3T. Berapa lama tuh, Kak? Setahun. Iya, itu pas jadi guru berarti disabilitasnya apa aja, Kak? Yang dia Kalau yang saya di SLB negeri semua ada disabilitas. Oh, semuanya. Totalnya berapa anak? Oh, kalau di pelosok 3T sedikit, nggak seperti di daerah kota sini. Paling justru 5 orang, 6 orang doang. Karena memang sosialisasinya, terus orang tuanya belum open minded, jadi mungkin gitu. masih banyak orang tua yang menutup diri, malu dengan keadaan anaknya, itu yang Oh, di tempat sebenarnya mah Iya. banyak kali ya. ya. Sebenarnya sih ada, tapi Nggak dikeluarin. betul. Ada stigma, Iya, banyak aib yang gitu ya. Padahal kan Ya, Enggak, ya bisa enggak, jadi iya. ada mungkin di Katedral Bogor ini karena kurang Kurang lebih. sosialisasi, Iya. jadi orang tuanya menganggap enggak dulu deh. Gitu. Kalau dari pengalaman tadi nih, pengalaman Kak Siksma, apa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman UBK nih menurut Kak Siksma yang udah banyak banget tadi pengalamannya? Gitu. Ya tiap disabilitas beda-beda ya kebutuhannya. Jadi lebih tepatnya sebaiknya langsung ditanyakan kepada si UBK tersebut aja. Saya Apa dibutuhkan? lepas tanggung jawab. Pas tanggung jawab. Iya. Ya lebih tepat kan seperti itu. Oh, iya, Tapi kan Langsung. ya karena kan tiap pribadi, saya yang non disabilitas aja, tiap pribadi kebutuhannya beda-beda. Iya. Apalagi yang disabilitas, misalnya mungkin yang tunagrahita butuhnya begini, ternyata tunagrahita lain begitu, Oke. beda-beda. Jadi, Harus disesuaikan. Tapi pada umumnya misal untuk yang tunanetra, contohnya aja ya seperti Pak Jem, itu butuh seumpamanya di ekaristi biasa mungkin dibutuhkan untuk pendamping supaya sampai di tempat kursinya atau saat menerima komuni atau bagaimana, beda-beda. Jadi
treatmentnya beda-beda. Ya, harus disesuaikan dengan ininya kondisi si teman-teman Ya, disabilitasnya. betul. Menarik ya, maksudnya banyak spesifik ya yang dibutuhkan ya. Iya, Ya. betul. Saya jadi bertanya-tanya, gereja bisa fasilitasi nggak ya? Nah. Maksudnya dengan keragaman kebutuhan Iya. itu, yang minimal saja untuk mereka bisa berekaristi gitu. Iya. Kira-kira gereja bisa fasilitasi ya? Itu jadi Gitu. pertanyaan besar yang semoga bisa terjawab nih hari ini. Mm-mm. Nah mungkin sekarang kita setelah tadi ya berkenalan dengan pengalaman-pengalaman Kasisma di kampus, kemudian juga di sekolah, sekarang kita ke Mas Jam. Mas Jam, kita mulai masuk ke main course-nya nih. Makanan utamanya nih. Iya. Udah senyum-senyum aja nih Mas Jam. Waduh, Udah siap soalnya Mas. rasanya berasap. Udah siap. Iya. Mas Jam, to the point aja deh. Gimana Mas Jam melihat pastoral disabilitas di paroki ini? Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarang heo. Heyo. Em, jujur ya, Jujur dong. Jujur Coba lebih baik. di close up ya. Jujur lebih baik. Iya. semakin hari semakin baik. Ini masih yang diplomatis. Gak apa-apa Mas, terusin dulu. Harus digali dulu, terusin. harus Ya, digali dulu. semakin hari semakin baik ya. Walaupun sih ya. Oh, iya. Mungkin karena kurang paham ya, kurang paham. Jadi gini, misalnya kita ABK ya, kalau sebisa mungkin jangan banyak tangga gitu kan ya. Jadi kita ini ada ruangan di lantai 3 untuk pendidikan sakramen ABK, anak kebutuhan khusus. Ya, bukannya kita minta diistimewakan, yang di tempat lain aja deh, tapi kan disesuaikan dengan kondisi ABK ya. Iya. Ya, kondisi ABK kan juga ada yang badannya lemah gitu kalau untuk naik tangga gitu kan. Jadi belum bisa menaiki dengan maksimal. Tapi kita masih terima ya. Masih syukur lah gitu diberi tempat daripada nggak ada gitu kan ya. Jadi masih bersyukur gitu, Kak Jonsis, Kak Luki. Ya, lalu mungkin ada pemikiran nanti gimana yang kursi roda ya. Misalnya ada ABK atau UBK kursi roda juga ingin mendapatkan bina iman, ya kan? Apakah kita evakuasi dengan diangkat gitu kan? Karena kan nggak semua pengguna kursi roda itu mau diangkut, ya. Nggak semua mau diangkat ya, apalagi maaf wanita ya. Kan hati-hati sekali kan ya. Ya, jadi tapi saya sih meyakini ini bukan kesengajaan, tapi mungkin karena kurang pahamnya aja sih ya dari pihak gereja ya, kurang belum paham ya. Tapi kami sampai detik ini ya mendapat dukungan yang baik ya, yang bagus terutama dari Roma Paroki ya, Roma Haruno mendukung gitu, Kak Jonsis ya, juga tidak dipersulit kami oleh sesi liturgi misalnya untuk misa inklusi ya bersama dengan umat pada umumnya di gereja ya. Kemudian juga pengajaran sakramen ya, anak-anak ABK juga mendapatkan pengajaran sakramen ya, tentu sesuaikan dengan kondisi mereka ya. Ya, sekali lagi kami bukan ingin diistimewakan, tapi ingin disesuaikan dengan kondisi, bukannya nggak mau. Jadi gini Kak Jonsis, kalau kemarin itu ada dari Bina Iman Anak ya, sekolah minggu bilang sama saya, sekolah minggu mau diberi tempat di lantai 3 ya, tapi dia nolak. Kamu kan anak-anak, takutnya anak itu kan nggak bisa, takut Nggak bisa dia nggak bisa gitu ya. diem. Lari-lari. Ya itu aja untuk anak-anak normal aja dia nggak mau gitu, untuk normal ya. Oh iya.
Iya, iya. Kami ABK loh anak ini, ya. Yang juga harus diawasi kan, anak autis, anak grahita kan juga, ya kan. Nanti kalau tiba-tiba dia loncat gimana? Tapi ya tadi kita harus ekstra sih. Jangan Ya. sih, Mas. Iya harus ekstra untuk mengawasi Agak mereka. serem ya. Tapi terutama tadi Kak Jonsis, apa ya, fisik mereka kan terbatas ya, kadang-kadang capek naik tangga gitu kan ya. Ya itu sih yang saya pikirkan gitu. Tapi sekali lagi ini hanya masalah mungkin belum maksimal untuk memahami kondisi disabilitas. Begitu Kak Jonsis, Kak Luki. Saya belum puas, Mas Jam. Iya. Ya. Ya. Gini, Mas Korek Jam, lagi. karena gini, mungkin pertanyaannya lebih dalam lagi adalah bagaimana Mas Jam melihat keseriusan gereja dalam konteks pastoral disabilitas? Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa isu disabilitas ini bukan baru kemarin masuk ke roadmap Keuskupan Bogor. Yeah. Bukan baru kemarin digadang-gadang. PHD ini udah dari 7 tahun lalu dirayakan di Keuskupan Bogor. Gitu loh. Kalau Mas Jam bilang sudah lebih baik, sebaik apa gitu? Seberapa serius sih kalau melihat Mas Jam melihat dengan dokumen-dokumen, dengan narasi-narasi yang dibangun di atas mimbar bahwa kita harus memperhatikan disabilitas, seberapa serius Mas Jam? Iya, tadi yang saya utarakan kan yang lantai 3 tadi ya. Nah, kemudian juga ya Kak Krisma juga paham ya, karena JBI juga teman tuli yang datang itu kan juga ada pasat misa ya. Jadi ada baiknya juga ada JBI di depan. Ya, terus kami juga sudah lama sih berharap ada ini Kak Jonsis, akrilik yang dipasang di bangku gereja yang khusus buat disabilitas. Satu bangku aja. Jadi kalau di gereja Keramat ya, di Kudus Keramat dan di Santo Paulus kalau nggak salah di Depok itu sudah ada itu satu bangku untuk disabilitas. Untuk disabilitas. Nanti kalau dia nggak ada disabilitasnya, isi aja sama yang lain kan bisa. Jadi itu permanen satu, kita nggak minta banyak ya. Jadi bisa ikut setiap misa gitu Mas. Setiap misa. Tidak dikhususkan misa jam berapa, 11 doang gitu ya. Betul, atau tiap hari kan bisa kalau ada harian nih, seharian ya. Misalnya kalau dia mau di situ. Kan juga baik ya untuk juga disabilitas yang lain ya, yang bukan dari katedral, misalnya dari Jakarta, dari Bandung, datang ke katedral, itu sudah tertera, oh berarti gereja katedral sudah akses nih gitu, sudah inklusi sama yang disabilitas, ya. Lalu tadi menjawab pertanyaan Kak Jonsis tadi ya, seberapa serius Mas? Serius. Saya serius saya. Oh, iya. Ya kita serius, yang berjuang serius, tapi yang memangku jabatan, yang punya wewenang serius nggak? Anda, dewan-dewan paroki. Iya. Ada beberapa sih yang serius ya. Sebenarnya sih serius, cuma barangkali Kak Jonsis belum maksimal ya untuk memahami ini ya. Dan saya harap dengan podcast ini jadi semakin serius gitu ya. Jadi ya artinya tadi yang JBI di dalam gereja, kemudian tadi yang banyak tangga tadi ya, Kak Jonsis ya. Ya kecuali kalau ada ruangan lain, oke lah kita nggak punya pilihan lain ya, oke gitu kan ya. Ya kemudian tadi akrilik tadi ya, yang dipasang di situ. Jadi kami harap dengan kami meminta ini tidak memberatkan gereja ya, artinya tidak menuntut gereja untuk menjadi beban untuk menyediakan itu gitu. Toh sekali lagi penyandang disabilitas itu bagian dari dan dalam gereja. Jadi gereja tidak bisa memungkiri dengan kehadiran mereka, Kak Jonsis. Dan semakin hari ini ya kami data ini sudah mulai bermunculan nih. Teman-teman ABK ya, karena kami kunjungan awalnya juga mereka tertutup. Ya bingung gitu kan, kami mau kemana gitu kan, untuk ke gereja misalnya untuk teman-teman grahita ya. Nah, dan kemudian kami yakinkan bahwa gereja sudah mulai merangkul penyandang disabilitas ya, walaupun sebenarnya saya sepakat sebenarnya dengan ucapan Romo Haruno, sudah lama sebenarnya gereja sudah merangkul dan ingin merangkul penyandang disabilitas, dan
eh, kami berharap tadi Kak Jocis, Kak Luki, semakin hari ya gereja semakin memperhatikan ya, peduli. Sekali lagi kami bukan ingin dikasihani, bukan ingin diistimewakan, tidak gitu. Ya, kalau kami ada salah, misalnya Kak Jocis, Kak Luki nih, ada tunanetra atau disabilitas lain yang datang di katedral misa gitu, dan dia berisik gitu ya, main HP segala macam, tegur aja, ya, atau telat, ya jangan dikasih tempat lah di dalam gereja. Kita, kami di BSD itu menerapkan, jangan hanya kita ini minta hak kita, tapi juga kewajibannya dong, ya. Masa misa udah dikasih jalannya gitu ya, dikasih waktunya, dikasih tempatnya, kita pergunakan dengan baik ya minimal jangan telat, karena kita juga ya nanti jangan sampai umat bilang kalau telat nih ya udahlah, emang gimana tuh disabilitas, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, jangan Jadi minta muncul banyak pemakluman yang nggak perlu ya. Nah, betul, jangan minta banyak pemakluman. Ini juga kita tekankan Kak Jocis di teman-teman BSD. Ayo, ini yang namanya setara ya. Setara itu seperti itu. Kecuali tunanetra disuruh lari ya, kayak saya suruh lari balapan ya saya nggak bisa. Tapi kalau yang lain kan bisa ini, kayak Jocis ya. Misalnya, misa kan bisa nggak telat, spare waktu dong. Ya, kalau orang non disabilitas setengah jam berjalannya ke sana ya waktunya, ya kita karena tunanetra agak lambat jalan 1 jam misalnya ya. Ya bukan hanya buat tunanetra aja sih, buat teman-teman disabilitas yang lain. Ayo jangan cuma mau dilayani, tapi juga kita mau melayani. Jadi setara lah, gitu sih. Menarik karena mau melayani perlu fasilitas, ya kan. Menarik kalau tadi Mas Jam bilang, Romo Harun bilang, ya sebenarnya gereja sudah lama punya niat baik untuk merangkul disabilitas. Tapi yang perlu diketahui adalah niat baik dan aksi baik itu dua hal yang berbeda. Kalau hanya punya niat baik tanpa aksi ya gimana, ya kan? Ya akan jadi, karena saya ingat sekali 2015 tuh saya bikin sebuah tulisan terkait dengan gereja katedral menuju akses disabilitas di majalah Hidup, ya. Tulisan itu yang membuat gereja sekarang ada cap kuningnya untuk low vision ya, kayak gitu ya. Tapi kok 8 tahun mungkin ya, 8 tahun berlalu masih menuju akses disabilitas gitu. Jadi kapan aksesnya nih? 8 tahun berproses masih menuju aja. Tapi oke lah, tadi Mas Jam bilang sudah cukup baik ya, berimprove dari hari ke hari. Ya tentu kita berharap nggak hanya sekedar jadi narasi saja Mas Jam ya. Kalau terkait dengan fasilitas pelayanan iman gimana Mas Jam? Tadi soal kan Kasisma sempat singgung sakramen-sakramen gitu ya. Itu sudah mulai juga ya di paroki kita ya untuk memberikan itu kepada teman-teman disabilitas. Sudah Kak Jocis, jadi tahun ini ya kita sudah mulai pertengahan September lalu ya. Jadi ada 5 orang yang mengikuti pengajian sakramen ya. 1 teman tuli, lalu ada 4 teman yang ada keterbatasan mental intelektual. Ya, mereka akan dibaptis dan juga ada yang menerima komuni pertama. Gitu. Jadi sudah mulai. Oke, artinya sudah. Ini berarti angkatan pertama atau? Iya, ini perdana ini. Ya, perdana aja udah ada 5 nih Kak Jocis ya. Iya. Jadi sudah mulai. Dan semoga lebih banyak ya. Iya, makin banyak lagi. Sudah ada 2 lagi yang karena mereka sudah telat ya, terlambat, nanti mungkin di tahun depan baru bisa ikut. Ya, ini kan dari mulut ke mulut. Oh, paroki katedral membuka loh pendidikan sakramen buat ABK atau UBK ya. Ini kan dari mulut ke mulut gitu kan ya, langsung nyebar sana sini ya. Gitu sih. Dan semoga muncul angkatan-angkatan lainnya ya. Dan selanjutnya. Ya harus makin akses lah. Ya. Amin. Semakin baik ya. Nah Mas Jam, melihat dinamika relasi gereja dengan disabilitas yang tadi Mas Jam ceritakan ya. Sebentar, jangan berkata melihat dulu, saya nggak bisa melihat. Oh iya. Apa tadi kata-katanya? Mengamati. Ya. Mengamati. Mengamati. Nah,
Saya lihat, kalau saya lihat nggak apa-apa ya? Iya. Mau tukeran. Enggak dong, enggak dong. Gimana? Jadi, tadi kan lihat relasinya benci-benci cinta gitu ya Mas. Iya nggak Mas? Ya, ada benci ya. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terus mungkin tantangannya apa nih yang dihadapi sahabat disabilitas sendiri dalam berpartisipasi aktif di kehidupan bergereja nih, Mas Jam? Oke, tantangannya Tantangan. apa? Tadi Kak Sisma juga sudah jelaskan ya, saya hanya menambahkan aja. Fasilitas ya, Kak Sisma ya tadi ya. Utama fasilitas. Fasilitas, betul. Jadi memang belum adanya fasilitas yang memadai buat teman-teman bisa melayani dan juga kesempatan ya. Kan begini nih pemikiran kami ya, mindsetnya adalah ada tunanetra yang bisa mazmur, ya. Iya. Dia tunanetra, tapi apakah suaranya itu disabilitas? Iya. Ya kan? Gitu contoh ya. Ada seorang kur juga ya, paduan suara. Apakah suara mereka juga disabilitas kan? Enggak. Ya kan? Jadi karya itu kan tidak tidak ada dikotomi gitu kan, apakah dia difabel atau bukan. Ya, jadi kesempatan itu yang kita harapkan ya, supaya teman-teman ini juga bisa melayani. Ya, jadi apakah itu mazmur, apakah itu juga nanti paduan suara, atau juga TTK ya. Mungkin kan bisa aja teman-teman tuli ya misalnya kan ya. Ya mungkin ya bisa untuk TTK. Tentu secara inklusi Kak Luki ya. Dibantu dengan teman-teman non disabilitas. Ya, karena memang kita kan tidak eksklusif ya. Karena kami meyakini tanpa peran serta ya orang-orang non disabilitas, perjuangan kami sia-sia, nggak mungkin. Ya, kami ada di sini juga karena bantuan dan perhatian dari teman-teman non disabilitas, gitu. Jadi harapannya jalan bersama gitu ya Mas. Betul. Berjuang bersama. Berjuang gitu ya. bersama, yuk jalan bersama. Betul. Mungkin Kak Siksma, ada yang mau ditambahin? Tantangan untuk teman disabilitasnya ya, teman-teman disabilitas. Selain sama yang seperti Pak Jam sampaikan juga, kesempatan itu dari kesempatan itu kan perlu mental teman-teman disabilitas. Nah, mental teman-teman disabilitas untuk diberikan fasilitas itu harus ada dulu sebelum siap diberikan fasilitas itu. Misal teman-teman saya konsennya ke tuli, saya akan ceritakan teman-teman tuli. Misal teman-teman tuli aksesnya apa? JPI kan. Selain JPI bisa dengan menulis atau ada teks di layar, macam-macam. Tapi mental yang belum siap ini misal dipengaruhi dari orang tua. Orang tua itu belum open minded, jadi mental anak tuli ini belum mau untuk mendapatkan JPI aksesnya itu dari teman-teman dengar. Contoh kasusnya baru saja saya temukan kemarin saat ngobrol dengan teman tuli lain. Ada satu teman tuli yang sudah siap mentalnya. Ayo, saya mau diajak ke gereja, saya mau difasilitasi perayaan Ekaristi, ada JPI-nya. Tapi ada teman tuli saya yang nggak mau. Kenapa? Padahal sudah ada JPI-nya, sudah ada yang membantu, ada teman tuli yang lainnya juga yang ikut. Tapi ternyata dia belum siap mentalnya, dia lebih memilih acara politik di mana grup atau mungkin lingkungan dia yang sudah solid itu lebih condong ke acara politik tersebut daripada untuk akses ke gereja itu. Mentalnya untuk difasilitasi mengikuti aktivitas ke gereja atau perayaan atau proses sakramen di gereja itu belum siap. Jadi disiapkan dulu, barulah nanti mungkin bisa jadi
untuk mendapatkan masuk ke kesempatan yang disampaikan oleh Pak Jam tadi itu bisa digapai teman-teman disabilitas. Gitu. Jadi memang ekosistem punya pengaruh yang sangat-sangat Besar. signifikan ya untuk. Jadi sebenarnya PR-nya tuh dari banyak sisi ya. Dari Iya, teman-teman betul. disabilitas juga ada PR, Ya. tapi gereja juga nggak bisa diem aja gitu ya. Juga harus berperan aktif jemput bola untuk memberikan fasilitas-fasilitas itu sih. Kalau misalnya tadi kan dari perspektif teman-teman disabilitas ya, tantangan dari sisi mereka apa sih gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya gini, bagaimana seharusnya umat bersikap dengan teman-teman UBK ya, umat berkebutuhan khusus gitu ya. Teman-teman yang di gereja itu harusnya bersikap seperti apa ya, agar mereka bisa nyaman ada di lingkungan gereja gitu. Mungkin kasih Sma dulu. Ya sewajarnya saja. Karena kan kita kan sebenarnya sesama manusia, tapi cuma berbeda kebutuhannya saja, sama berbeda kemampuannya saja. Kalau kemampuan bisa kita bantu, tapi kalau kebutuhan harus kita tanyakan dulu, mereka mau atau tidak. Kalau mau, barulah kita bantu sesuai dengan kemampuan mereka. Misal seumpamanya tadi sudah diceritakan oleh Pak Jam, ada tunadaksa memakai kursi roda, mereka mau untuk mengikuti perayaan Ekaristi, tapi ada kendala untuk masuk ke ruangan, misal di gerejanya, gedung gereja itu sudah penuh, harus naik dulu ke sini, apakah perlu digotong atau bagaimana, apakah dia mau atau enggak. Kalau mau, oke kita gotong atau kita cukup dorong kursi rodanya, atau kalau dia tidak mau, aksesnya apalagi, fasilitasnya apalagi, itu sih. Mas Jam gimana? Iya, tadi sudah disampaikan Kak Sisma ya. Ya, sewajarnya saja, jangan dipandang sebagai makhluk aneh. Alien gitu kan, kesannya Iya. kan. Iya, Ya, enggak kok, enggak gigit kok. Kita bisa tunanetra ya. Ada tunanetra misalnya gitu, disapa tadi ya, sapa, sentuh, salam juga, sama kayak tadi Daksa ya. Apakah butuh bantuan kami gitu kan? Ya gitu. Mengenai nanti bagaimana cara nuntunnya masih belum sempurna atau apa, itu soal lain ya. Yang penting udah ada kemauan aja dari umat atau dari petugas gitu ya, untuk mau menyapa mereka, untuk peduli gitu ya. Sekali lagi bukan diistimewakan ya, tapi karena kondisi ya, jadi disesuaikan ya. Please jangan beri kami pandangan aneh ya, menganggap bahwa kami dari makhluk antariksa atau dari mana begitu ya. Ya, tapi kalau saya sih nggak mempan dipandang makhluk aneh juga karena saya nggak lihat kan ya. Saya tidak memandang. Iya, malah saya nggak pernah memandang mereka. Bisa. Oh, nggak bisa lihat. Ini Mas Jam udah berdamai ya. Iya, benar. Iya. Tapi nggak semua orang bisa begitu kan ya. bener, Ini susah, ada yang ya. belum berdamai. Tapi menarik sih memang. Saya nggak tahu sih benar atau enggak ya. Saya pernah dengar soal disabilitas dan difabel. Yang saya tahu tuh difabel itu kan differently able. Dia bisa tapi beda. Jadi kalau disabilitas kan cenderung punya keterbatasan. Kalau difabel itu sebenarnya dia bisa tapi beda. Dia bisa baca tapi dengan huruf braille. Dia bisa berkomunikasi tapi dengan bahasa isyarat. Dia bisa mobilisasi tapi dengan kursi roda misalnya. Jadi memang, tapi untuk menuju difabel itu kan perlu fasilitas ya. Gitu loh. Ya kita mungkin ngelihat tangga 5 susun sih biasa aja, tapi kan orang dengan kursi roda dia lihat neraka tuh tangga 5 susun gitu loh. Jadi memang PR-nya besar sekali sih untuk membuat mereka jadi teman-teman yang ya bisa dengan cara yang beda aja gitu loh. Memang fasilitas tuh ya contoh itu aja sih. Kalau orang netra kan ada ini Mas Jam ya, yang kuning-kuning itu. Ya, Trap-trap itu kan cabin kalau block ya. itu kan kalau di Sangat membantu. iya, Iya. tapi kadang kan kepotong tiang listrik ya kan. Orang Potong-potong jualan. Ya kan? Orang dagang. Iya. betul. Orang bubak belur nyampe gereja ngikutin itu gitu loh. Ada Ya, emang tiang, ya jadi nabrak. PR-nya banyak. Kalau mau ikut serta nih dalam pastoral disabilitas nih buat Mas Jam nih, BSD gitu khususnya. Itu gimana Mas Jam? Dari sisi
umat yang ingin aktif terlibat, membantu gitu teman-teman disabilitas, sama dari sisi sahabat disabilitasnya sendiri nih yang pengen gabung gitu, join BSD. Gimana caranya nih Mas? Oke, ya. Kami membuka kesempatan ya untuk teman-teman yang mau mengenali teman-teman disabilitas ya, dengan mengenali ragam-ragam disabilitas. Tentunya silakan aja Kak Luki kalau mereka mau hadir ya. Kami biasanya juga ber-UMKM ya, sebulan 2 kali di tenda depan katedral ya. Kemudian juga ada misa bersama ya, sebulan sekali ya bersama umat lainnya. Atau juga bisa menghubungi saya ya, atau ya yang jelas ketika teman-teman non disabilitas ingin gabung ya, ingin bantu ya berkarya, silakan ya, kami terbuka ya, silakan mengenali ragam disabilitas ya, mengenali karya-karya kami ya, kita bersama lah ya, kita berjalan bersama, berkarya bersama. Yuk, jadi saling bergandengan tangan, bertumbuh bersama, itu sih keinginan kami. Gitu. Nggak ada syarat khusus sebenarnya Mas? Syarat khususnya mungkin sama dengan pelayanan yang lain ya. Didasari dengan kemurnian ya. Tidak ada tujuan-tujuan lain, yang motivasi lain, kecuali tujuannya, motivasinya adalah spiritualitas ya, spiritualitas dan pengembangan diri ya, misalnya menjadi lebih ya, ini maaf ya, ini mungkin bahasanya agak biblis ya, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih bisa mengenai ragam disabilitas, bahwa manusia itu beragam gitu kan, ya, dengan bukan cuma keberagaman suku, agama, ras, golongan, tapi juga keberagaman fisik, sensorik, mental, intelektual. Ini loh anugerah Tuhan, ini loh karya Tuhan nih seperti ini gitu. Jadi kita nggak bisa menutup mata dengan kondisi ini ya gitu. Jadi silakan aja ya, bisa hadir ya di katedral, bisa bertanya juga dengan sekretariat ya tentang komunitas BSD, dan PIC-nya ada ya di kami. Kemudian untuk teman-teman UBK ya atau disabilitas ya silakan juga mencari informasi, bisa melalui ke sekretariat paroki ya, nanti dari sekretariat paroki bisa menghubungi BSD ya, atau bisa nanti mencari saya tiap minggu juga suka nongol kok, gampang kan dengan ciri khas saya kayak begini. Ya kan? Ya itu, jadi itu Kak Luki. Yang jelas 2 minggu sekali kami ber-UMKM di Katedral Bogor, dan misa tiap bulan. Misanya setiap minggu ke berapa Mas Jam? Nggak tentu Pak John sih. Biasanya sih kami di akhir ya, akhir bulan. Ya, kadang awal bulan, jadi tergantung kegiatan sih ya. Biasanya bersamaan dengan UMKM, yuk kita misa bersama gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ini langsung datang ke tenda UMKM aja ya. Yang rutinnya UMKM itu ya. Atau ngontak Mas Jam. Boleh, bisa mengontak. Nomornya boleh di-share Mas Jam? Boleh share. Nanti bisa ditulis di bawah sini. Ya, di layar teman-teman semua. Ya, bisa kontak langsung. Mas Jam, mungkin ini untuk Kak Siksma dan Mas Jam sebelum kita beralih ke sesi berikutnya. Tadi kita sudah melihat berbagai atau banyak kali ya, banyak PR yang harus digarap bersama, yang harus dilihat bersama. Sebenarnya tadi menarik sih soal teman-teman disabilitas aja dapat misalnya sebulan sekali gitu. Padahal 5 perintah gereja ke gereja lah setiap minggu, dan hari raya yang dirayakan. Itu saja sudah tidak terfasilitasi. Misa seminggu sekali. Tapi ya biarlah itu jadi proses kita ya, Mas Jam ya, Kak Siksma ya. Karena tadi kita sudah berbicara banyak hal dengan problem-problem, masalah-masalah. Sekarang kita harus mengakhiri sesi yang ini dengan hal yang positif. Gitu ya, dengan statement yang positif, dengan closing statement yang positif. Jadi saya minta Kak Siksma dan Mas Jam, mungkin Kak Siksma dari sudut pandang aktivis
orang yang berjalan bersama teman-teman disabilitas, kalau Mas Jam mungkin bisa dari sisi disabilitasnya Mas Jam ya. Ya. Adalah pertanyaan mungkin sederhana ya. Mungkin klise, tapi saya pikir harus disampaikan karena kita semua harus tahu apa harapan, apa pesan, apa ajakan untuk pastoral disabilitas ke depan. Mungkin dari Kak Siksma dulu. Harapan, pesan, harapannya untuk aktivis ya. Untuk harapannya sih pertama jangan jangan mengharapkan apa yang kita layani, apa yang kita salurkan bantuannya itu kembali kepada kita dalam ekspektasi yang kita harapkan. Misalnya saya melayani teman-teman tuli, saya ber-JBI ke teman-teman tuli. Saya sudah ada teman JBI yang lain, sudah banyak nih saya ngajak teman-teman JBI, tapi kok teman-teman tulinya nggak datang. Sedangkan saya harapannya teman-teman tuli itu aktif. Saya sudah terlayani nih, seharusnya ada yang datang, setidaknya 1, 2, 3, 5 gitu. Kok nggak ada malahan? Jangan berkecil hati di situ terhadap apa yang kita hadapi untuk melayani teman-teman disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, layani teman-teman disabilitas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita apa yang kita ingin berikan, bukan begitu. Misal aku nih punya duit berlebih, tapi memang duit itu butuh ya untuk menyokong aktivitas organisasi dalam misal teman-teman tuli lagi. Ya saya karena memang fokusnya solikat. tuli. Ya. Duit itu memang penting, tapi belum tentu duit itu memang betul-betul dibutuhkan untuk teman-teman tuli. Bisa saja mereka lebih membutuhkan kehadiran kita, semisal untuk ber-JBI begitu. Jangan memaksakan ambisi kita untuk memberikan fasilitas untuk mereka gitu loh. Misal kalau seumpamanya saya memaksakan ambisi saya, aku pengen saya jadi JBI, kamu perhatikan saya, tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kecewa sendiri, terus hilang niat. Ya jangan begitu. Kita tujuannya bukan memaksakan ambisi kita, tapi bagaimana caranya kita memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang ada pada disabilitas tersebut, sesuai dengan kebutuhan masing-masing disabilitas. Itu kalau dari saya itu sih. Menarik sekali sih. Iya. Betul, Bukan betul, soal apa yang kita berikan, tapi soal apa yang mereka butuhkan ya. Itu kadang dua hal yang berbeda ya. Iya. Menarik. Mas Jam? Dari solikat tadi ya. Dari Iya. Sobat Tuli Katolik. Kalau netra jadi sonekat ya. Sonekat. Iya, Sobat Netra Katolik. Iya, betul. Sonekat. Sonekat. Benar. Mas Jam nih Bisa Cocok ya. bisa itu. Iya. Nanti kita buat ya. Iya. boleh Mas Sonekat Katuda Bogor. Terbonek semua yang ikut. Mas Jam. Ya, harapan terhadap pastoral disabilitas ya. UBK atau penyandang disabilitas adalah bagian dari dan dalam gereja. Kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka itu ada, hadir, dan bagian dari karya Tuhan. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa Tuhan menciptakan keberagaman, ya ini salah satunya. Ya, jadi
dengan kondisi ini ya, kami berharap ya, sekali lagi kami tidak ingin diistimewakan, bukan ingin diistimewakan tapi disesuaikan. Ya, semoga ke depan UBK atau penyandang disabilitas dapat terlayani dengan baik, diberi kesempatan, ya, juga difasilitasi ya sesuai dengan kondisi mereka, ya. Kami juga tidak hanya ingin menuntut hak kami, ya, sebagai warga gereja yang sama kan pada umumnya kan, ya, tapi juga kami siap memenuhi kewajiban kami. Yang tadi Kak Jonsis, kalau memang disabilitas itu diminta untuk melayani ya sesuai dengan kemampuan kami ya siap gitu kan ya. Mari kita juga mau terlibat bersama-sama. Dan kalau memang penyandang disabilitas tadi ada salah ya, melanggar aturan-aturan gereja ya itu wajib disanksi gitu. Dan kita juga tidak boleh minta pemakluman. Inilah yang namanya kesetaraan. Ya, hanya dengan ini maka inklusivitas rasa saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain sebagai bagian dari anugerah Tuhan itu dapat terwujud sesuai dengan ajaran Sang Guru Yesus Kristus. Mas Jo makin bijaksana nih. Lihat. Bijaksana. Iya, setelah jadi tunanetra. Mau bijaksana jadi saya dulu. Jadi mau coba. Biar lebih bijaksana. Terima kasih Mas Jam dan Kak Siksma untuk sesi yang pertama nih. Dan ada sesi yang kedua. Kita akan masuk ke segmen Joki Nuan bertanya. Jadi di sini segmen ini nanti di layar akan ada beberapa sudut pandang lah dari sobat-sobat BMV di rumah gitu. Dari Instagram Berita Umat kita kemarin udah kasih beberapa sudut pandang gitu. Jadi nanti kita lihat sama-sama nih Mas Jam dan Kak Siksma. Pertanyaan pertama. Oh, bukan pertanyaan ya, pandangan. Biar lebih seru. Nggak bisa. Oh iya, pengamatan. Namanya apa gitu? Apa ya? Pendengaran atau pendengaran? Nggak bisa denger ya. Nah ini yang pertama nih Mas Jam. Kurang tahu sih progresnya sampai mana, tapi kalau pembinaan disabilitasnya ada nggak sih? Oh jadi pertanyaan juga ujungnya. Jadi kita nanyanya di Instagram ini ya, bagaimana teman-teman melihat pastoral disabilitas gitu ya? Iya betul. Terus ini respon mereka. Responnya mereka seperti itu. Dia bilang kurang tahu. Kurang tahu sih progresnya sampai mana. Tapi kalau pembinaan disabilitasnya ada nggak sih? Progresnya sampai mana? Ya di situ aja. Enggak lah ya Mas Jauh ya. Mungkin di kursus lain seperti itu. Pembinaan disabilitasnya ada nggak sih? Mungkin Mas Jauh kali jawab. Ya, kita ada UMKM ya untuk ekonomi kan ya. Ya, terus juga ada tadi pengajaran sakramen ya, kan bagian dari Bina Iman ya. Ya, kemudian ya itu sih baru 2 UMKM dan pengajaran sakramen. Ya, yang lain bisa bersama. Iya. Artinya ada relasi terus-menerus ya? Iya. Ada terus ada kontinuitas ya. Oke, lanjut mungkin ya. Next. Bagaimana terhadap pastoral disabilitas? Belum. Sepertinya disabilitas diperhatikan hanya setahun sekali dalam PHDI. Iya. Iya, betul. Betul kan tidak? Kasih Siswa aja. Kasih Siswa ada gantian yang menanggapi. Wah, saya mah tidak tahu. Emang iya Mas Jam, disabilitas hanya diperhatikan setahun sekali. Setiap 3 Desember. Kalau di katedral sih sudah makin baik. Memang banyak kan orang taunya PHDI ya. Iya. Ya Desember PHDI ada nggak gitu kan? Ya. Pizza Hut delivery. PHDI apa Mas kasih tahu dong ya kami. PHDI ya. Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Oke. Jadi Apa tuh? jadi enggak Mas, sebenarnya diperhatikan ya Mas Jam. Diperhatikan. Bukan hanya dalam PHDI ya Mas Jam Jadi ya. nggak setahun sekali doang. Enggak, sudah mulai Setahun 2 kali. baik. Nggak sekali setahun 2 kali. Mancing-mancing ya. Oke. Mancing-mancing. Ada lagi? Nggak ada ya?
Nah, Oke, sudah selesai berarti nih Mas Jam. Terima kasih Kak Siksma Ya. Terima dan Mas kasih. Jam sudah mau ngobrol-ngobrol nih, sudah mampir di Joki Bicara. Jadi untuk sobat-sobat BMV dapat perspektif baru nih dari teman-teman disabilitas ya dan pastoral disabilitas khususnya nih gitu. Nah, untuk teman-teman joki seperti biasa yang punya pertanyaan unik atau kegelisahan atau unek-unek mungkin ya tentang gereja gitu, boleh langsung ketik di kolom komentar ya di bawah ini. teman-teman, hari ini kita mungkin nggak belajar tapi sadar bahwa banyak sekali PR terkait dengan pelayanan pastoral disabilitas. Kalau tadi saya boleh mengutip apa yang Mas Jam obrolin, apa yang Kak Siksma omongin bahwa Yesus kan disalib buat semua ya. Harusnya sih kita juga bisa mendapatkan akses untuk semua. Terkait dengan minimal ya puncak hidup beriman berekaristi. Teman-teman yang mungkin tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, atau tidak akses secara mobilitas, rasanya juga punya hak yang sama kalau 2000 tahun yang lalu Yesus menebus dosa semua. Bukan hanya yang bisa melihat, bukan hanya yang bisa mendengar, bukan hanya yang bisa berjalan. Dan rasanya layanan atau pastoral disabilitas itu bukan hanya soal apa yang dituliskan. Bukan soal apa yang diterbitkan atau dibicarakan di atas mimbar. Layanan pastoral disabilitas itu soal apa yang dilakukan. Apa iya teman-teman disabilitas perlu tampil setahun sekali dalam panggung pentas seni? Atau mereka harusnya diberikan ruang untuk berekaristi? Lebih penting yang mana? Rasanya teman-teman bisa jawab sendiri. Jangan jadikan mereka objek yang hanya tampil setahun sekali di atas panggung. Mereka juga perlu dirangkul. Kita nih nggak lebih hebat. Kita nih bukan berjuang atas nama mereka. Kita justru berjuang bersama mereka. Jadi rasanya mari kita mulai bergerak supaya apa yang diharapkan, apa yang sudah dituliskan, narasi yang sudah dibangun bisa sungguh diwujudkan. Maria Siksma, juru bahasa isyarat dan aktivis yang menjadi teman jalan bersamanya teman-teman disabilitas. Ignatius Herjanjam, seorang pejuang, aktivis gereja sekaligus ketua bersama sahabat disabilitas. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. teman-teman.